Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di sini saya beli HP rongsokan ya. Yaitu COD-an. Lalu bilang yang punya, ini baru beli dulunya. Itu baru beli 1 bulan lalu mati dengan sendirinya dan disimpan saja di lemari ya bertahun-tahun, dan kita coba hidupkan tidak ada respon sama sekali ya. Oke lah, kita akan coba untuk charger ya, atau kita cas ya sobat-sobat semua. Di sini saya tes dulu bahwa charger itu sudah dipastikan bisa ya, atau berfungsi dengan baik. Nah, itu bisa dilihat. Lalu kita akan coba cas ya, apakah ada respon ya. Karena dulu bilang yang punya itu baru dipakai sebulan, beli baru, itu mati dengan sendirinya dan ditaruh begitu saja, di PHP-in. Hehe. Nah, kita hubungkan chargernya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bisa jadi ya ini batunya atau baterainya ya terlalu ngedrop, dan bisa juga itu IC powernya, bisa juga softwarenya. Di sini kita coba tunggu, itu tidak ada respon sama sekali ya. Bisa sobat-sobat Teknisi Musafir lihat. Oke lah ya, untuk menganalisa lebih lanjut kita akan bongkar saja ya. Ini tipe HP Advance Tab ya, itu tipe T1R kalau nggak salah ya, T1R. Dan kita akan menganalisanya dengan power supply ya, berapa konsumsi arus yang dihasilkan. Jadi kita bisa tahu ya kerusakannya itu terjadi di software atau hardwarenya. Kita akan lakukan ya pencopotan kabel baterai tanamnya ya, kita solder. Dan ini mohon maaf ya, untuk penyoderannya itu saya tidak bisa sertakan ya sobat-sobat semua. Buat pemula ya, apabila menemui kasus seperti ini, kita copot saja untuk kabel dari baterai tanam tersebut ya, menggunakan solder. Lalu kita pasang timah ya, pasang timah di kedua kutubnya ya, dan kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu pasang timah ya, kurang lebihnya 3 cm lah ya, disesuaikan saja. Untuk kita hubungkan ya, atau kita sambungkan menggunakan power supply, agar kita tahu konsumsi arus yang dihasilkan oleh tab ini itu berapa ya. Nah, itu yang kutub positif ke positif, yang negatif ya ke negatif ya. Lalu kita tekan tombol on off ya, dan disitu bisa dilihat konsumsi arus yang dihasilkan power supply itu ketika ditekan tombol on off dia naik ya sampai 9, 8, lalu apabila dilepas itu dia turun lagi ya, seperti itu. Jadi kesimpulan saya akan optimalkan dulu di software ya. Untuk kasus tabs di Advance ini kita akan optimalkan dulu di software tentunya, dan kita akan melakukan flashing ya sobat-sobat semua. Oke, kita akan kembali ke laptop ya. Baiklah sobat-sobat Teknisi Musafir, kita tadi sudah melakukan analisa ya menggunakan power supply, bahwa untuk konsumsi arus itu ketika kita tekan tombol on off dia naik, lalu kita lepas dia turun, itu ya. Itu analisa sementara. Lalu ketika kita lakukan pengecasan di HP ini, itu tidak ada respon sama sekali ya sobat-sobat semua. Nah, asumsi saya atau feeling saya itu ini HP ya, itu crash di softwarenya ya sobat-sobat semua. Jadi kita akan melakukan proses flashing, dan apabila proses flashing ini tidak berjalan lancar,
atau tidak berhasil, maka kita akan naikkan analisa kita ke IC power. Nah, itu untuk pemula. Jadi untuk melakukan analisa itu kita dari yang sederhana dulu. Dan ini saya beli HP ya, itu 30.000 ya. Mudah-mudahan, bilang yang punya sih ini dulu baru, belinya baru, lalu dipakai 1 bulan itu mati dan tidak pernah di oprek-oprek ataupun ditaruh saja di lemari ya selama bertahun-tahun. Itu kronologinya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bikin kecewa ya, karena ini saya COD-an ya, dan bilang yang punya ini masih original semua ya. Kita tidak tahu kalau kita belum berhasil menghidupkan HP-nya tentunya. Oke, yang perlu dipersiapkan buat sobat-sobat semua ya, yaitu firmware-nya ya, atau bahan flashnya. Apapun bentuk dari HP yang akan kita eksekusi, itu yang terpenting adalah software. Sesuaikan dengan versi atau build number pada HP tersebut. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, standar aja dulu. Nah itu. Yang kedua, kita siapkan drivernya, dia pakai chipset apa. Terus yang ketiga, kita siapkan software flashnya. Nah di sini chipsetnya MediaTek ya. Tentu untuk software flashnya itu SP Flash Tool. Nah SP Flash Tool juga itu kan banyak versinya, jadi sesuaikan dengan kinerja software yang ada di HP tersebut ya. Nah di sini saya pakai untuk SP Flash Toolnya itu versi 3 ya. Lalu untuk softwarenya itu build numbernya P7021 versi 20 KitKat ya, 44.2. Nah itu yang sudah sesuai dengan HP yang akan kita eksekusi. Lalu kita ekstrak saja ya, dan driver jangan lupa diinstal. Oke, sekarang kita akan eksekusi ya. Nah ini yang di sini itu biarkan kita atur ke MTK All-in-One ya, ini ya kita atur di sini. Lalu scatter ini kita untuk memasukkan firmware-nya ya. Untuk memasukkan firmware-nya, kita cari di mana letak hasil firmware yang sudah kita download tentunya. Nah ini ya. Nah ini kan ada tuh MTK 6589. Lalu kita klik open saja. Nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal atur saja untuk settingnya. Di sini saya pakai download only. Lalu kita klik download ya. Kalau sudah klik download, kita hubungkan HP-nya dengan PC. Biarkan sampai terdeteksi ya. Nah itu sudah terdeteksi ya. Kalau sudah ada tanda merah seperti itu, berarti tandanya flash berjalan. Dan ini saya cari jamu ya untuk suntik software yang tentunya mudah-mudahan bisa membangkitkan ya dari mati surinya. Jadi buat pemula, apabila menemui kasus analisa yang sudah saya sertakan di awal tadi, silahkan lakukan analisa atau pengerjaan di yang tersederhana dulu. Jadi jangan langsung vonis power. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua Android. Kita lihat-lihat dulu Androidnya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Ya kurang lebih untuk proses flashnya itu ya sekitar 5 menit ya kurang lebihnya ya. Nanti kan ada notif apabila itu berhasil atau tidak, itu ada notif. Ya ini adalah cara ya untuk pemula, untuk memulai usaha ataupun bisnis HP itu bisa
pakai cara ini ya, kita beli HP rongsokan ya, lalu kita servis ya, karena hidup saya di kampung, jadi HP-HP seperti ini itu masih banyak ya yang berminat, dan tentunya itu untuk anak-anak kecil ya, bukan anak-anak yang suka game. Jadi anak-anak kecil yang ya sekitar umur-umur 5 tahun. Nah itu kan ya, kalau udah yang tahu udah game-game sekarang nggak kuat ya HP ini. Oke, kita cabut saja ya. Di situ sudah terlihat notifnya berhasil. Kita tinggal tekan on off-nya saja. Ya Allah guys, hidup tapi hancur LCD-nya guys. Wah, kena tipu ini saya. Dan itu ada gambarnya ya sobat-sobat semua, dan ini dipastikan sudah hidup. Nah, ini ada bunyinya, berarti flashnya berhasil kan. Nah itu bisa dilihat, tetapi sangat gawe ambiar guys. Bilang yang punya atau bilang yang tempat saya beli COD-an ini itu normal ya, ternyata hasilnya sangat mengecewakan sobat-sobat semua. Ya mau bagaimana lagi ya, kita sebagai teknisi ini ya jadi pelajaran ya buat kita semua. Mungkin belum rezekinya, kita harus lapang dada. Tidak masalah kita dibohongi orang, tidak masalah kita ditipu orang, kita ikhlaskan saja. Yang terpenting dari masalah ini kita dapat ilmu ya sobat-sobat semua. Apa ilmunya? Yaitu tadi, ketika kita melakukan analisa, ketika kita menurunkan asumsi apa yang akan kita eksekusi, semuanya berjalan lancar dan feeling saya itu benar. HP bisa hidup ya, normal, cuman masalahnya itu saya dibohongi. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran ya buat sobat-sobat semua. Ini tipe T1R ya sobat-sobat semua, dan ini udah dipastikan nyala normal, tinggal LCD-nya saja ini. Nah ini bisa dilihat gambar batunya ya. Allahu Akbar guys. Dan saya ini beli 4 ya, ini yang baru saya eksekusi. Nanti yang lain insya Allah kedepannya akan saya coba untuk bikin tutorialnya apa kerusakannya ya. Intinya itu tadi, seperti ini itu kadang melemahkan kita ya untuk terus berkarya, untuk terus berusaha ya. Tapi ingat, Allah akan membalas semua usaha dan doa kita. Meskipun ini tidak jadi rezeki kita, tapi kita masih bisa gunakan spare part yang lainnya. Nanti kalau kita dapat lagi kanibalan, kita bisa pindahkan ya LCD-nya ke ini yang sudah normal. Jadi intinya kita ambil pelajarannya, yaitu kita dapat pengetahuan dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke, buat pemula ya, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Ini sudah resiko servis, jadi terus berjuang, terus belajar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan trik sederhana dari saya ini, eksekusi dari saya ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.